Elin Trinanda, Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang blended learning dalam pembelajaran. Apa itu blended learning? Blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, sedangkan learning memiliki makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya. Dalam blended learning ini terdapat 6 model pembelajaran, yaitu yang pertama, tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer. Pengajar sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning, akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik, karena sumber-sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya saja, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Belajar akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, tutorial. Pada tutorial ini, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Yang kelima, kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar pelajar berdasarkan portofolio. Dalam model blended learning terdapat 6 model, yaitu yang pertama, face-to-face driver. Maksudnya melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua, rotation. Mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga, flex. Memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat, online lab. Pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Yang kelima, self-blend. Dalam hal ini, siswa mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang keenam, online driver. Merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet sehingga dapat mendownload, mengunduhnya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, blended learning, yaitu hemat waktu, hemat biaya, pembelajaran lebih efektif dan efisien, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, kekurangan dari blended learning, yaitu sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta dan akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan lain sebagainya. Selanjutnya, penerapan blended learning. Proses pembelajaran blended learning ini dibutuhkan pada saat penyampaian atau pemberian materi pelajaran
pemberian tugas, hingga penugasan-penugasan kepada peserta didik yang dilakukan di luar jam sekolah. Blended learning dibutuhkan pada saat pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambah waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi non-stop antara pendidik dan siswa. Siswa dan pendidik dapat diposisikan sebagai pihak yang belajar. Proses percepatan pendidikan yang salah satunya dengan menerapkan Flip Classroom yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.